Shalom saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan kita pada saat ini diambil dari Amsal 13 ayat 4 sampai 11 dengan tema bekerja dengan giat memenuhi harapan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, firman Tuhan kita merupakan pengajaran terhadap seorang anak. Seorang anak agar sukses atau ingin menjadi kaya harus mendengarkan didikan dari ayahnya. Begitu juga sebaliknya, orang yang tidak mau menerima nasihat atau teguran, dengan kata lain, memiliki hati yang bebal atau dalam hal ini pencemooh, bukan orang bijak sehingga menjadi orang yang miskin. Kenapa Raja Salomo menekankan didikan seorang ayah terhadap anak? Akan membawa kesuksesan terhadap anak tersebut, anak menjadi kaya. Di sini Raja Salomo menekankan pendidikan yang berbasis keluarga. Perlu diketahui di Israel kuno orang tua, dalam hal ini ayah dan ibu, merupakan pendidikan utama bagi anak-anak mereka. Dalam keluarga, peran seorang ayah itu ataupun orang tua adalah bertanggung jawab penuh untuk mewariskan iman, moral, keterampilan hidup, dan hikmat praktis kepada anak-anaknya agar mereka siap menghadapi kehidupan dalam masyarakat. Jadi memang pendidikan orang tua ataupun ayah di tengah-tengah keluarga itu sangat sentral. Tujuan daripada pendidikan seorang ayah bukan sekedar memberikan pengetahuan intelektual ataupun transfer ilmu, melainkan membentuk moral yang baik dan rasa takut kepada Tuhan. Karena dengan adanya rasa takut kepada Tuhan, anak akan menjadi bijak serta akan berhasil atau menjadi kaya. Anak yang bijak mempunyai hikmat sehingga mempunyai karakter yang baik, yaitu benci kepada kemalasan, dusta, keangkuhan, dan ketidakadilan. Begitu juga orang yang bijak mempunyai etos kerja yang baik, sehingga memanfaatkan kehidupan dengan benar dan mengatur keuangan dengan benar, sehingga akan menjadi kaya. Raja Salomo menekankan bahwa hikmat itu tidak dapat dipisahkan dari moralitas, di mana orang yang memiliki hikmat berarti dia itu takut akan Tuhan. Dan juga hikmat itu membentuk seseorang untuk melakukan hal-hal yang baik dan benar. Khusus dalam pekerjaan, hikmat akan menuntun untuk bekerja dengan baik dan memanfaatkan musim panen untuk bekerja dengan maksimal. Kenapa demikian? Karena masyarakat Israel adalah masyarakat agraris. Oleh sebab itu, ketika musim panen tiba harus segera dipanen. Karena ada waktu musim panen akan berakhir. Bukan karena selesai panen, tetapi karena buah atau gandum itu menjadi busuk atau jatuh ke tanah. Jadi semuanya ada masanya, ada waktunya. Orang yang malas tidak memperhatikan ini, sehingga dia gagal panen. Ketika gagal panen berarti dia dan keluarganya akan mengalami kelaparan dan kemiskinan tentunya. Di pihak lain, dia itu akan diguncingkan masyarakat luas. Bahkan satu kampung akan mengguncingkan dia. Dan tentunya masyarakat akan marah kepada mereka yang malas karena kegagalan panen. Mereka disebabkan karena kemalasan mereka. Panen gagal bukan karena cuaca ataupun iklim yang ekstrim, tidak, tapi karena kemalasan mereka. Dan perlu juga diketahui bahwa dalam budaya Ibrani bukan sekedar masalah kurang produktif, melainkan cacat karakter moral. Jadi moral yang cacat, moral yang tidak baik, itu mengakibatkan orang itu
malas. Oleh sebab itu, pemalas digambarkan sebagai orang yang hanya bisa menginginkan ataupun berangan-angan, bermimpi untuk mendapatkan sesuatu tanpa mau menggerakkan tangan untuk membajak atau menabur, bahkan ketika panen tiba tidak mau memanen. Akibatnya tidak menghasilkan apa-apa, dan angan-angan itu, mimpi itu, ataupun keinginan itu tidak tercapai. Dan untuk menutupi kemalasan mereka agar tidak kelaparan dan jatuh miskin, mereka melakukan pekerjaan yang mendapatkan keuntungan yang instan, yaitu dengan melakukan dusta, menipu, mencuri, dan lain sebagainya. Beda halnya dengan orang rajin. Kerajinan dipandang sebagai bentuk tanggung jawab kepada Allah yang telah memberikan tanah dan hasil yang baik kepada mereka. Sehingga dengan bekerja dengan baik, akan mendatangkan hasil yang baik atau berlimpah. Orang rajin tidak perlu melakukan dusta atau menipu ataupun kecurangan, karena hasil kerjanya nyata dan diberkati oleh Tuhan. Hasilnya melimpah, kehidupan orang benar akan semakin bercahaya. Dalam hal ini bahagia, sukacita, dan berkenan kepada Tuhan tentunya. Raja Salomo juga menekankan bahwa kehidupan orang yang malas bekerja, yang merugikan orang lain karena harus melakukan dusta, menipu, ketidakadilan, bahkan nyawa orang mati karena dibunuh hanya untuk merampas harta orang tersebut, bukan berarti mereka akan hidup tenang dan bahagia, tapi justru karena kebodohan dan ketamakan mereka. Itulah yang menjerat mereka sehingga mencelakakan mereka sendiri. Dipahami dengan melakukan kefasikan berarti mereka hidup dalam dosa, dan Tuhan tidak berkenan kepada mereka yang hidup dalam dosa. Akibatnya ada hukuman yang Tuhan berikan kepada mereka, seperti menghancurkan nama baik mereka atau reputasi mereka akan hilang karena kebohongan, kecurangan, ketidakadilan mereka dalam berdagang atau akan terbongkar. Dengan demikian, mereka akan berhadapan dengan hukum yang ada dan mereka akan mengalami stres yang merusak kesehatan mereka. Lebih daripada itu, karena spiritual atau kerohanian mereka telah mati, sehingga hidup mereka jauh dari Tuhan. Sehingga tidak adanya damai sejahtera yang berujung pada kebinasaan yang kekal. Raja Salomo bukan saja hanya berbicara tentang sebab akibat dari orang baik yang berhikmat dan orang fasik, tetapi juga memberitahukan bagaimana mendapatkan kekayaan tersebut. Ada satu perbedaan yang menonjol. Orang fasik mendapatkan kekayaan yaitu dengan jalan menipu dan melakukan ketidakadilan cenderung dihabiskan dengan cepat karena tidak ada keterikatan emosional atau menghargai apa yang didapatkannya, karena mereka berpikir ketika uang itu habis, besok bisa didapatkan lagi dengan cara menipu dan melakukan ketidakadilan dan hal-hal yang tidak benar. Sedangkan orang yang benar, jujur dan berhikmat, ketika dia mendapatkan uang atas hasil jeripayanya sendiri dengan melakukan kebenaran, maka akan mengumpulkannya itu sedikit demi sedikit, sehingga kekayaannya akan bertambah terus. Dengan ini Salomo menekankan manajemen keuangan. Keuangan harus diatur dengan baik sehingga akan bertambah terus. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, kalau kita perhatikan ekonomi dunia saat ini, lembaga keuangan dunia yaitu IMF, International Monetary Fund, yang dalam ini kita kenal Dana Moneter Internasional, Bank Dunia, dan OECD, Organization for Economic
Cooperation Development atau lebih dikenal Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan mengatakan bahwa ekonomi saat ini di tahun 2026 ini tidak baik-baik saja. Sama halnya dengan di Indonesia juga, keadaan ekonomi di negara kita Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Ini bisa terlihat bahwa harga-harga barang dan jasa meningkat sehingga cukup memberatkan kita yang ekonomi kelas menengah ke bawah. Melihat situasi ekonomi kita baik secara global maupun secara nasional, bahkan daerah kita yang tidak baik-baik saja. Kita sebagai orang Kristen jangan mencari keuntungan dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kurang baik, menipu, tidak jujur, dan tidak adil yang merugikan orang lain. Bahkan tentunya akan merugikan diri kita sendiri. Hal ini memang secara duniawi menguntungkan kita. Tetapi harus diketahui bahwa Tuhan kita tidak pernah tinggal diam terhadap anak-anaknya yang melakukan ketidakbenaran. Sebaliknya, sebagai orang Kristen, kita harus giat bekerja agar harapan-harapan kita bisa terpenuhi atau tercukupi. Bisa saja sebagai pegawai pemerintah ataupun swasta yang telah mendapatkan gaji yang baik, mungkin sudah nyaman, gaji yang tetap, telah merasa puas. Dalam hal ini kita diingatkan bahwa masih banyak yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Apalagi seperti yang dikatakan tadi, biaya-biaya yang melonjak naik. Masih banyak harapan-harapan kita. Oleh sebab itu, kalau ada kemungkinan menambahkan pendapatan kita dengan melakukan pekerjaan yang lain dan baik dan benar, mari kita lakukan. Itu tidak menyalahi kita. Dan Tuhan tidak akan marah kepada kita. Intinya kita harus giat bekerja. Jangan kita hanya sebatas bermimpi atau berkeinginan untuk mendapatkan sesuatu, tetapi kita tidak bekerja. Harus kita bekerja agar keinginan atau harapan kita terpenuhi. Pekerjaan itu bukan semata-mata kegiatan duniawi ataupun dunia ini. Sehingga apapun yang kita lakukan, termasuk melakukan ketidakbenaran dan ketidakadilan dalam dunia pekerjaan, menipu, tidak berurusan dengan Tuhan. Itu pemahaman yang salah. Pekerjaan adalah bagian dari melayani Tuhan. Dan ketika kita melakukan dengan benar dan takut akan Tuhan, kita akan diberkati oleh Tuhan. Jadi pekerjaan apapun di mata Tuhan itu semata-mata hal yang berharga. Jadi di mata Tuhan pekerjaan apapun itu sama pentingnya dan harus melakukan dengan baik. Mari kita bandingkan itu apa yang dikatakan di Efesus 6 ayat 5 sampai 8. Untuk itu marilah kita bekerja dengan giat dan takut akan Tuhan agar kita dapat memenuhi harapan-harapan kita. Kita akan dapatkan harapan-harapan itu step by step. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati kita.